Hari ini adalah hari Minggu Advent yang keempat. Persiapan kita merayakan Natal, mengenang dan bersyukur atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus makin dekat. Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus dan Bapak Yosef sebagai tunangan memikirkan yang terbaik untuk menceraikan Maria. Namun Bapak Yosef diteguhkan oleh malaikat yang datang di dalam mimpi untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dengan demikian juga menerima anak yang di dalam rahim Santa Perawan Maria sebagai anaknya sendiri. Bapak Yosef taat kepada malaikat. Bapak Yosef menerima Maria. Malaikat meyakinkan Bapak Yosef bahwa anak yang dikandung oleh Maria bukanlah berasal dari hawa nafsu laki-laki maupun Maria sebagai perawan, tetapi berasal dari kuasa Roh Kudus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, halo, apa kabar? Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan yang terpenting selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu Advent yang keempat. Persiapan kita merayakan Natal, mengenang dan bersyukur atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus makin dekat. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 24. Tuhan akan datang, dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari Minggu Advent yang keempat, kita menyalakan 4 lilin Advent dari sejak minggu pertama sampai minggu yang keempat ini. Ini pertanda bahwa perayaan Natal sudah dekat. Kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan mengenangnya dalam peristiwa Natal ini dengan penuh syukur, kerendahan hati, dan kerelaan untuk dibersihkan oleh kerahiman Tuhan sendiri. Persiapan tentu dilakukan
Dan kita diajak untuk menghayati persiapan itu sebagaimana diwartakan dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang dinubuatkan Nabi Yesaya digenapi oleh Santa Perawan Maria, sebagaimana diwartakan di dalam Injil hari ini, Injil Matius bab 1 ayat 11-24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah awal tentang kelahiran Yesus. Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan Bapak Yosef sebagai tunangan memikirkan yang terbaik untuk menceraikan Maria. Namun Bapak Yosef diteguhkan oleh malaikat yang datang di dalam mimpi untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, dan dengan demikian juga menerima anak yang di dalam rahim Santa Perawan Maria sebagai anaknya sendiri. Bapak Yosef taat
kepada malaikat. Bapak Yosef menerima Maria. Malaikat meyakinkan Bapak Yosef bahwa anak yang dikandung oleh Maria bukanlah berasal dari hawa nafsu laki-laki maupun Maria sebagai perawan, tetapi berasal dari kuasa Roh Kudus. Bahkan malaikat sudah memberikan dan mempersiapkan nama bagi anak tersebut. Anak yang dikandung oleh Santa Perawan Maria, tunangan Bapak Yosef, akan lahir sebagai laki-laki, dan Bapak Yosef harus memberinya nama Yesus. Kekuatan Allah yang menyertai kita, Sang Emmanuel. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagai persiapan kita menyambut Natal, mungkin kita bisa menempatkan diri kita baik dalam konteks pengalaman Santa Perawan Maria dengan segala pergumulannya saat harus mengandung dari kuasa Roh Kudus, padahal dia sudah bertunangan dengan Bapak Yosef. Kita juga bisa merasakan pergumulan Bapak Yosef yang melihat tunangannya mengandung bukan karena dirinya. Pergumulan itu dapat diatasi dengan keheningan dan ketaatan kepada Tuhan melalui kabar dan pesan yang disampaikan malaikatnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam situasi itu terpenting bagi Bapak Yosef adalah bangun, bertindak, dan menerima Maria sebagai istrinya. Dengan demikian juga menerima Yesus yang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Begitulah digenapi nubuat para nabi yang menyatakan bahwa Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dalam wangsa garis keturunan Daud. Wangsa garis keturunan Daud itu secara silsilah diperoleh melalui tanggung jawab, cinta, dan kasih Bapak Yosef. Kita pun dipanggil dalam setiap pergumulan hidup kita untuk berani hening, taat, mendengarkan kehendak Bapa yang disampaikan kepada kita. Bukan mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi taat. Dan itulah ketaatan iman. Semoga ketaatan iman dianugerahkan kepada kita untuk menyambut Natal kali ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam